Popularitas aset kripto sebagai instrumen investasi. Bursa kripto pertama di Indonesia yakni Digital Future Exchange. Tahun lalu menjadi tahun cuan lantaran Bitcoin menembus level all-time high-nya. Kalau nggak invest di cryptocurrency, apakah takut ketinggalan cuan? Hype cryptocurrency ini terlihat di 2017 dengan Bitcoin mencapai 220 juta rupiah dan mengalami penurunan di 2018 menjadi 48 juta. Wow, itu penurunannya jauh sekali ya. Tapi 2 tahun kemudian di Maret 2020, seluruh dunia mulai gencar investasi cryptocurrency hingga mencapai puncaknya di 850 juta di 2021. Indonesia sendiri menyumbang 6,5 juta investor dibandingkan hanya 4 juta di pasar saham Indonesia. Tetapi apa sih sebenarnya cryptocurrency dan apa yang bikin semua orang FOMO? Simpelnya, cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang bisa dibilang paling aman dan hampir tidak mungkin dipalsukan karena proses kriptografi. Cryptocurrency seperti Bitcoin, perubahan harga secara teori murni dari jual beli yang terjadi tanpa ada manipulasi dari instansi seperti halnya bank sentral dalam mata uang fiat. Teman-teman mungkin berpikir, buat apa gue beli mata uang digital? Apakah kripto bisa bikin untung dalam hal investasi? Well, memang banyak yang menganggap ini lahan cuan, tetapi cryptocurrency investing is not that simple dan bisa dibilang risikonya tinggi menurut banyak pelaku. Tapi apakah sebetulnya kripto bisa dianggap as the new asset class seperti saham atau instrumen finansial lainnya? Kalau menurut bro gue, Warren Buffett, bukan bro, cryptocurrency disebut it's a gambling device and an asset that creates nothing. Nah, menariknya, sang CEO Bank JP Morgan, Jamie Dimon, termasuk orang yang sempat secara terbuka menentang Bitcoin di 2017 hingga sekarang 2021. Lucunya, sejak Maret tahun ini, JP Morgan mulai ekspansi servisnya, namanya Onyx, di mana mereka menerima pengelolaan dana investasi aset kripto. Kenapa? Karena banyaknya permintaan dari nasabah dan bukan sesuatu yang bisa dihindari lagi. Kalau ngomongin kripto, nggak sah rasanya kalau gue belum jelasin sistem di balik semua ini. Blockchain. Karakteristik blockchain yang happening banget adalah dia bisa menghilangkan middleman, seperti kalau kita transfer melalui bank. Sedangkan dengan cryptocurrency yang pakai teknologi blockchain, proses perpindahan itu lebih cepat tanpa membutuhkan centralized institution seperti pemerintah atau bank sentral. Nah, itu sih penjelasan singkat gua dari blockchain. Tapi kalau menurut pengamat pergerakan grafik Bitcoin dan kawan-kawannya, volatilitas harga mereka bagaikan goyang dangdut. Ini terjadi karena volume cryptocurrency yang relatif masih lebih kecil dibanding kelas aset lainnya seperti saham dan emas. Wajar saja, kripto baru muncul di 2010, sedangkan saham sudah ditemukan sejak 1611 oleh VOC. Ya betul, VOC penjajah kita itu. Karena volatilitas ini, banyak investor bandingkan kripto dengan saham. Walaupun lebih stabil dan aman, return saham kurang menarik menurut beberapa responden yang kami tanyakan. Dari survei yang kami telah lakukan, mayoritas investor cryptocurrency merasa diuntungkan dan masih optimis untuk lebih cuan lagi. Tapi ada loh yang rugi sampai 80% dari awal trading kemarin 2021. Ini menggambarkan sebagian masyarakat masih melihat kripto sebagai investasi menjanjikan, tapi sangat berisiko, ngeri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cryptocurrency itu sebuah instrumen investasi atau spekulasi? Membantu menjawab hal-hal yang gue pertanyakan di atas, kita langsung aja tanya dengan pelaku cryptocurrency. Our guest di episode ini, CEO toko kripto, Pang Swekai. Toko kripto merupakan perusahaan exchange cryptocurrency di Indonesia dan salah satu terbesar. Binance, perusahaan exchange terbesar di dunia, merupakan salah satu shareholder di toko kripto. Jadi seru banget nih. Jangan kemana-mana ya guys, and stay tuned. See you. Welcome to Di Balik Disrupsi, sebuah platform di mana kami menceritakan tentang new economy, bisnis, investasi, dan hal-hal cuan lainnya. Sebelum kita mulai, gue mau memperkenalkan dengan partner gue dan co-host. Dia adalah seorang wanita tersohor di Indonesia. Siapa yang nggak tahu dia? Gue perkenalkan langsung. Karin Novilda. Nah, seru banget sih, this is actually my first time on TV. Dan ini, enggak sih, not actually the first time on TV, but
first talk show on TV dan gue, That's good. it's an honor for me to be here with you dan kita bikin sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang educational, kemudian juga pokoknya penuh informasi lah ya. Nah, jadi hari ini tuh kita bakal ngobrolin apa sih untuk our first episode of Oke. Di Balik Disrupsi ini? Our first episode, sebelumnya I'm honored as well to have her. So hari ini kita mau membahas tentang apakah cryptocurrency investment itu cuan atau enggak sih sebenarnya. Oke. Terus kita akan ngundang siapa nih? Apa kita ngobrol berdua aja apa gimana nih? Enggak sih, gue nggak terlalu ngerti dan ya lo juga masih belajar. Yes. Jadi kita langsung aja undang pelaku cryptocurrency exchange terbesar di Indonesia. Boleh, langsung aja kita sambut. Mr. Kai, CEO Toko Crypto. Halo. Welcome bro. Thank you so much for the opportunity that I can share about cryptocurrency, apa hal yang I lagi berfikir tentang crypto, tentang kesempatan blockchain di Indonesia. Jadi gue udah sempet cari tahu ya kayak background lo. Lo kan sebenarnya adalah orang Singapura ya. Jadi aslinya Singapura dan lo udah dalam waktu sekitar 3 tahun ini tinggal di Indonesia. Yeah. Nah, dan kan akhirnya lo membuat toko kripto ini sendiri ada di Indonesia. What makes you choose Indonesia? Nah, waktu itu di tahun 2018 kita memilih Indonesia karena ada beberapa hal. Hal pertama itu karena yang ada satu fenomena itu namanya I call it kayak rendang premium. Jadi harganya Bitcoin itu lebih daripada harga Bitcoin di luar negeri. Karena we want to capture this opportunity supaya kita bisa build a product yang something that users in Indonesia bisa stand to gain from. How do you see crypto as an asset class ya? Karena kan kalau gue lihat Warren Buffett and several other prominent investor, cryptocurrency itu bukan suatu aset class seperti halnya like stocks atau emas dan lain-lainnya. But what do you think lah with that? Kalau di Indonesia sekarang untuk cryptocurrency itu terregulasi di bawah Kementerian Pedagang oleh Bapepti sebagai komoditas. So in my opinion, as for commodities kayak emas itu lebih untuk aset yang bisa menjadi something like a safe haven asset kan. So I think at least for now, especially towards kayak Bitcoin, right? It's highly regarded by banyak orang as the future of emas. It's emas digital. So from your point of view, some already consider this kayak asset class lah gitu. Yeah. But from your opinion, are we actually in a bubble of crypto investing? Karena kemarin kan so spike gitu kan. Right. In my opinion, untuk long-term sustainable growth, right, of cryptocurrency as a asset class, I think we need long and sustainable growth, Yeah. right? So it should be slowly tracking upwards. Has to sustain the people's interest untuk mau punya cryptocurrency, Yeah. right? And I think that's something that definitely kita harus we need to think about lah, whether is it in a bubble or is Yeah. it not in a bubble. Oke. Of course lah ya. Ngomongin soal sustainability nih, jadi kan mayoritas dari produk kripto ini sendiri kan sebenarnya tidak dipengaruhi sama banyak hal. Menurut Kaya sendiri nih, should there be a regulation for this? Kalau misalnya di saham, kita kan akan ada yang namanya atap atau maksimum kenaikan dalam per hari, which is 35%. Dan dalam sehari juga ada maksimum penurunan, which is 7% kan. Nah, sedangkan di kripto ini sendiri kan bisa tiba-tiba dalam sehari, wow naik 200%, naik 500%, atau bisa juga kita tinggal tidur, terus besok pagi bangun-bangun miskin gitu kan. Should there be a regulation for that or? Jadi I think itu susah sih because of the nature of cryptocurrency. It's hard to regulate the price kan. If you want to regulate it, you need to regulate all the exchanges, you need to regulate all the cryptocurrencies. Paling in my opinion, I think that in terms of regulasi itu bisa regulate not the price, but you can regulate certain other things. Contohnya, kalau kita regulate untuk how much can a person invest in asset crypto, we won't allow him to borrow
ya, hutang untuk get money that he doesn't own untuk invest in crypto. He has to only invest like all investment products need to pastikan bahwa Dan aman lah ya. ya yang aman, not borrowed money, don't borrow on credit, play Yeah. leverage yang sangat tinggi. Jadi that's something that I think we should, yang seharusnya kita regulate. Mungkin banyak ya teman-teman kita di sana masih belum really understand the rule of portfolio investment kan. Is there a rule of thumb for it? Jadi semua juga aman dan tidak menjadi masalah lah gitu dengan keuangan mereka. Jadi yang untuk orang yang masuk untuk investasi di dalam kripto atau aset kripto pasti harus sebelum mulai harus you need to equip yourself with knowledge. Recommendations perhaps ya. I mean recommendations di toko kripto ecosystem kita punya ada toko news juga, bisa baca berita tentang aset kripto, what's the latest happenings. Jadi itu orangnya masih bisa play to earn. Mereka main games untuk bisa dapat uangnya, untuk bisa make sure that he can sustain his life sampai the COVID situation is over. And balik ke hal yang tadi, jangan FOMO, jangan ikutin yang kalau ada orang lain, beli, jangan. Do your own research dulu sebelum mulai. And then I think mungkin hal kedua itu you can also study what's the latest trends and what's the latest hype that's going on. Jadi sekarang mungkin lebih ke NFTs, non-fungible tokens yang lagi bikin hype. So that's something mungkin yang bisa consider untuk mau masuk juga. Tapi bagaimana dari sisi kan ada juga beberapa orang yang mereka menganggap kayak produk-produk investment seperti ini tuh adalah scam. Nah, how does your company handle the security issues? I think dari Bapepti juga ada peraturan bahwa yang pedagang-pedagang yang bisa listing untuk project itu harus salah satu kriteria itu harus masuk top 500 di CoinMarketCap. Nah, kalau untuk project yang baru belum ada market cap kan, jadi itu pasti you still need to do the fundamental analysis. You harus lihat untuk the business model, apakah tokennya ada utilitas, apakah foundersnya ada credible background. Yang kedua untuk security, I think for us, karena kita sudah registered to Bapepti, kita punya sertifikasi dari ISO untuk sistem keamanan. Tapi mungkin kayak Karin ini kan sebenarnya kan berapa lama ini nanya sama gue pingin lebih tahu nih tentang token-token. Karena token kan banyak banget ya bro. Yes. What are mungkin lo punya 3 or 5 rules yang when you pilih tokennya tuh harus punya hal-hal tersebut gitu. Pertama, I will look at what's the problem that they are trying to solve. Ada, for the company, what's the problem they're trying to solve? Jadi si business. tokennya itu ya? Ya, tokennya. Because semua orang bisa bikin token. You can just issue a token very easily. Karin token nanti. Bisa sih, nanti kita ngobrol ya. So, pertama itu untuk token utilitas lah. Like I mentioned tadi, before I go inside a token, I would like to learn about who are the backers for the token project, right? Ada satu pertanyaan nih bro, dan ini menyangkut dengan judulnya tadi, cryptocurrency sebenarnya cuan atau enggak? But anyway, kita mau break dulu ya bro ya. So, we will be back, nanti Kai akan menjawab pertanyaan ini, sepertinya menarik banget ya, jadi bisa membandingkan nih. Oke, kalau gitu guys, I'll see you after this break. Oke, welcome back to Dibalik Disrupsi. Nah, tadi kita udah ngobrol seru banget, tapi ada pertanyaan yang belum terjawab tadi ya sama Kaya. Oh, iya. Tadi pertanyaannya apa yuk? Coba boleh diulang kali ya? Udah tegang. Jadi tadi I was asking, kalau misalkan kita invest di Bitcoin, let's say now or 2-3 years ago sampai let's say the next 1-2 years, returnnya akan seperti apa sih dibandingkan dengan investasi di aset investasi lainnya seperti saham, emas atau aset kelas lain lah gitu. Oke, nah itu mungkin untuk jawab ini, I will kasih beberapa contohnya. Dan kita lihat untuk timelinenya 5 tahun. Sekarang untuk Apple stock di antara 5 tahun sebelumnya itu bisa bilang itu naik hampir 200%.
Oke. Kalau orangnya investasi di Apple stocks-nya 5 years ago compared to now, they get 200% kan. Nah, untuk emas mereka bisa dapat 40%, 40%. And kalau lihat di Dow Jones sama Nasdaq itu di antara 60% sampai 150%. Nah, untuk datanya kalau orangnya investasi di Bitcoin 5 tahun sebelumnya compared to now, orangnya bisa dapat 800%. Jadi 8 kali. Untuk my point is that kalau for investing in Bitcoin pasti in the short term itu sangat volatile. Jangan lihat kayak 5 hari atau 5 minggu. Tapi if we look at 5 years, 5 years in the future, I think the potensi untuk itu bisa naik. Maybe it's lesser than 800%. 400 lah ya. Yeah, but still there's still a potential for it to grow kan. Yeah, yeah. If you compare to the other asset classes. Tapi kan kayak kalau misalnya kayak gitu, terms itu cuma berlaku untuk para investor dong. Kan karena ada orang yang bisa nunggu lama, ada juga yang kayak mereka pengennya cepet aja gitu loh. Let's say Hitungan ada hari gitu kali ya. Ada yang namanya disiplin trader ya, disiplin trader and investor kan mereka maunya kayak ketika udah naik 5% aja, oke gue jual gitu loh. Nah berarti itu nggak bisa dong di terms itu di-apply untuk para trader gitu kan? Masih bisa, tapi like what you mentioned itu it's like kayak a day trader. Jadi you need to have your take profit point and you need to have your cut loss point supaya you can make sure that over the long term walaupun you day trade you masih bisa tetap untung. Ada nggak sih kayak kepercayaan para investor trader ini adalah hari Kamis atau Jumat untuk beli Bitcoin, nanti jual hari apa? Is there such tips nggak sih untuk seperti itu sebenarnya? Kalau menurut saya, based on the trend, pasti di Sabtu Minggu untuk volatility itu akan lebih kecil daripada volatility di Senin sampai Jumat. Tapi ini mungkin untuk trend analysis doang ya. I'm not gonna say that it's Bukan pasti- advisory bukan lah ya. advisory. Based on Sharing what we have experience lah. Iya. Oke. Jadi gak ada yang jam berapa harus beli Jadi nggak ada atau prime time-nya ya, nggak Iya. kayak kalau di influencer kan ada prime time untuk ngepost jam 7 malam dan hari Sabtu gitu kan. Jadi kalau untuk kripto sendiri nggak ada prime time kapan pastinya gitu. Iya. Nggak ada hari baik. It's hard to say. Hard to say. Tapi mungkin tadi ada sedikit pertanyaan juga ya, kalau secara fundamental kalau kita mau invest di saham, kita bisa lihat price per earningnya berapa, EBITDA-nya apa segala. Nah kalau mau invest di token, itu apa yang dilihat bro? Secara indikator lah, to invest on that day or by next week or apa gitu. Okay. Basically, what determines the price of a token kan? Itu it's balance between demand and supply, right? Jadi what we supply for most tokens itu it's set, it's fixed, and you bisa lihat dari Etherscan atau bisa lihat dari online website, right? The supply. Hal yang lain yang kita bisa lihat itu adalah demand. Jadi ada beberapa orang yang masuk ke network because that will determine what's the demand for the token, right? Kalau the number of transactions, contohnya untuk sekarang ada Ethereum juga. Kalau the number of transactions lagi naik, itu masuknya there's more people that are in the network. There's more people that are participating in the network. And then that would mean that there's more demand for the token. Nah, itu bisa apply untuk coins yang lain juga, right? How many transactions are happening on the network? Bitcoin juga. You can look at how many transactions are happening on the network, what's the current hash rate. All this bisa give people an idea of the price that is of the token right now. Apakah itu udah overbought atau oversold gitu. Mungkin ada pesan singkat dari Kai dan dari Karin, terutama perwakilan Gen Z buat teman-teman kita yang sedang menonton. Do you have some advice for them? Mungkin dari Kai dulu kali ya. Ya boleh Kai, silakan bro Kai. Okay, I think I will use this quote created by salah satu orang di dalam tim Toko Kripto juga. Buy the present
invest in the future. Tapi pasti if you kalau mau masuk ke dunia crypto, you need to do all the research. You need to make sure that whatever that you're investing into is the future. Knowledge is king. is Mungkin power. tambahan dari gue kali ya, untuk teman-teman mungkin di rumah yang mau mulai juga untuk investasi di kripto, ya kalian mungkin bisa tadi quote sedikit nih dari Kai juga, yang harus diperhatikan adalah knowledge-nya dan juga edukasinya sih tentang apa yang kalian mau investasiin, bukan hanya untuk kripto aja ya kayak. Oke, jadi karena tadi kita udah ngobrol berat banget kayaknya obrolan kita ya. Kayak kita agak cooling down dikit nih. Nah, cooling down-nya seru kalau misalnya kita ajak Mas Aryo dan juga Kai untuk challenge games. Wow, apa nih gamesnya? Ya, kita coba aja lihat kali. Oke guys, welcome back to Di Balik Disrupsi. Nah, di balik disrupsi ada permainan juga. Jadi ini sekarang di depan kalian ada gelas-gelas ya. Jadi basically nanti di sini udah ada bola-bola di dalam sini. Nah, ini nanti ada dua bola ya. Jadi kalian akan dapat kesempatan ganti-gantian. Nanti Kai akan coba untuk lempar ke dalam gelasnya si Aryo. Nanti di dalam gelas itu udah ada truth atau dare yang harus Aryo lakuin atau Kai nanti lakuin. Kayak gitu. Basically cuma kayak gitu aja sih. Alright. Nah, Sounds easy, right? sounds easy. Yeah, well, let's just play now. The truth or dare. Oh. Sekarang karena panas ya, mungkin bisa pakai topi TKO dulu ya. It's so hot, Boleh. man. Panas. Siapa duluan? Mau sweat nggak? Sweet ya, sekali aja. Sweat. Ya. Right? Oke, I Siapa duluan dulu? ya. Yeah, you do first. Harus satu kali atau langsung? Now you can bounce it, you can throw it. What? One try. Terus He's a pro. Oke, jadi di dalamnya ada sesuatu, boleh dibuka nggak? Ada pertanyaan. Nah, di bawahnya ternyata pertanyaan atau deadlift. deadlift. Ayo, gampang. Deadlift. Oke. Coba ya guys. Woo. 1, 2, Enteng. 3, Ya udah 25. Tambahin lagi dong. 4. Nice. Yay. Oke, it's your turn now. Bisa nggak ya? Bisa. Let me fix this. They are pros. Upload foto berdua Karin Kai post gemes. Oke, jadi gimana? Dia yang harus upload ternyata. Oke. Coba lihat udah di post belum? Udah. Oh iya, udah di tag juga. Mantap. Sih. Apakah akan ada benih-benih setelah ini? Jangan lupa untuk ikutin episode kita yang berikutnya. Nanti akan ada games-games lagi yang dibikin oleh Seru Karin. banget, pastinya bahasannya juga seru dan juga pastinya penuh informasi dan educational juga. So thank you Kai for coming. Thank you, Kai. It's an honor for us to meet you. Oke, kalau gitu guys, salam disrupsi.